Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami Frater Projo Regio Barat dalam program Katekese. Nah, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pasti banyak dong yang bertanya-tanya, apa sih hari raya kenaikan Tuhan itu? Mau tahu jawabannya? Cekidot. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Peristiwa ini disaksikan oleh murid-muridnya bahwa Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan. Seperti yang dicatat dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Dalam liturgi Gereja Katolik, peristiwa ini dirayakan sebagai hari raya kenaikan Tuhan. 40 hari setelah hari raya Paskah, 10 hari sebelum Pentakosta, dan selalu jatuh pada hari Kamis. Kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dapat kita temukan dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Kenaikan Yesus tidak bisa dilepaskan dari misteri iman Kristiani, yakni penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus dari alam maut. Dalam Injil dikisahkan bahwa suatu keadaan cemas dan takut saat kematian Yesus telah menyelimuti para murid. Namun demikian, Allah tidak membuat umatnya berlama-lama berada dalam keadaan tersebut. Yesus bangkit dari kubur dan membawa sukacita bagi umatnya. Setelah kebangkitannya, Yesus berulang kali menampakkan diri untuk menunjukkan kuasa serta penyertaannya yang tidak pernah akan berakhir. Sukacita para pengikut Yesus, terutama para murid, ditambahkan lagi ketika Yesus naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul bab 1, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid yang akan memberikan kuasa untuk bersaksi. Sukacita mereka menjadi lengkap ketika Roh Kudus yang dijanjikan itu turun atas para rasul dalam rupa nyala api. Disinilah kebaharuan hidup Kristiani terjadi. Para murid memperoleh semangat dan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Kenaikan Tuhan ke surga adalah sebuah bagian esensial nyata dari penyelamatan umat manusia itu sendiri oleh Kristus. Dalam perayaan kenaikan Tuhan, kita diajak untuk melihat kodrat Allah yang menjelma menjadi manusia, yang terpenuhi di dalam pribadi Kristus secara lebih sempurna lagi. Bahwa dengan kenaikannya yang mulia, Yesus memenuhi kurban penebusannya. Di sisi lain, yang begitu menarik untuk diperhatikan adalah kenaikan Kristus juga merupakan suatu manifestasi berbeda, di mana Ia masuk ke dalam kemuliaan surgawi, duduk di sebelah kanan Bapa, hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara kita kepada Allah, di mana dengan kenaikannya ke surga, Ia menyediakan tempat bagi kita, agar di mana Kristus berada, kita pun berada. Di dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 132 dikisahkan secara jelas bahwa sesudah 40 hari sejak Dia menampakkan diri kepada para rasul dalam kondisi manusia biasa, Ia menutupi kemuliaannya sebagai yang bangkit. Kristus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dialah Tuhan yang memerintah dengan kemanusiaannya dalam kemuliaan abadi. Tiada hentinya menjadi pengantara bagi kita kepada Bapa. Dia mengutus Roh-Nya kepada kita dan memberi kita harapan untuk pada suatu hari mencapai tempat yang sudah disiapkan bagi kita. Konsili Vatikan kedua juga mengatakan, karya penebusan umat manusia dan kemuliaan Allah yang sempurna telah diawali dengan karya agung Allah di tengah umat perjanjian lama. Karya itu diselesaikan oleh Kristus Tuhan, terutama dengan misteri Paskah, sengsaranya yang suci, kebangkitannya dari alam maut, dan kenaikannya dalam kemuliaan. Dalam misteri itu, Kristus menghancurkan maut kita dengan wafatnya. Ia membangun kembali hidup kita dengan kebangkitannya. Apabila kita telaah di dalam Injil kenaikan Yesus berlangsung sangat sederhana. Tidak ada yang terkesan dramatis dalam hal ini. Namun, apabila kita melihat kembali dengan kacamata batin dan iman kita, kenaikan Yesus mempunyai arti tersendiri, yaitu kepercayaan kita kepada Kristus yang wafat, bangkit, dan naik ke surga. Di dalam Injil Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul, peristiwa kenaikan dihubungkan sebagai penampakan terakhir Kristus yang telah bangkit. Hal ini menandai akhir dari masa kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya.
dengan totalitas bahwa para rasul tidak bisa lagi menjamah Yesus, mendengarkan sabdanya, makan bersama dia. Namun, kenaikan Kristus diartikan para rasul bukanlah sebagai tanda perpisahan. Santo Agustinus pernah berkata, ia tidak meninggalkan surga ketika ia turun dari surga kepada kita, dan ia tidak meninggalkan kita ketika ia naik lagi ke surga. Karena itu, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Setelah tiba di sana, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama dengan beberapa wanita serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sehati sesuara menantikan kedatangan Roh Kudus. Dengan peristiwa ini, iman dari para rasul sungguh diteguhkan, agar sebelum para rasul mewartakan kabar sukacita keselamatan ke seluruh dunia, mereka harus dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dengan kenaikan Kristus pula, era kehidupan iman yang baru telah dimulai, yaitu era gereja, era persekutuan umat Allah. Dalam era kini, kita umat beriman hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan peristiwa ini, kita diajak untuk menjadi saksi Allah, untuk mewartakan Injil dan kasih Allah kepada setiap orang yang membutuhkannya. Sabda Allah pada hari kenaikan Kristus ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sabda Allah tidak akan menjadi apa-apa apabila tidak dilakukan dengan perbuatan nyata. Kita, umat beriman, adalah saksi nyata dari wafat, bangkit, dan kenaikan Kristus. Maka kita diberi karunia oleh Kristus untuk memberitakan berita pengampunan dan pertobatan yang harus disampaikan kepada setiap orang. Dan tugas untuk mewartakan kabar suka ini tidak hanya diberikan kepada kaum klerus, namun diberikan kepada siapapun yang telah dibaptis dan mau percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Semoga melalui katekese kali ini, kita semakin menyadari diri sebagai saksi Kristus di dunia ini. Amin.